Rusia peringatkan Indonesia adanya ancaman dari penempatan 2.500 pasukan militer asing, bahayakan NKRI. Rusia dan Indonesia sebetulnya mempunyai beragam program kerjasama militer. Salah satu kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia ialah pembelian Su-35. Tapi pembelian pesawat militer ini gagal lantaran Rusia dan Indonesia diancam sanksi oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat seperti diketahui melarang Indonesia memiliki Su-35. Padahal Indonesia sudah memproses pembelian Su-35 sedari lama. Namun Amerika Serikat tetap melarang Indonesia mengoperasionalkan Su-35. Alasannya beragam, mulai dari Indonesia tak boleh memiliki kemampuan tempur yang bisa mencenggal F-35, atau Amerika Serikat ingin melarang Su-35 demi merebut celah pasaran kebutuhan jet tempur untuk mengganti F-5 Tiger II. F-5 Tiger II sudah dipensiunkan oleh Indonesia. Hal itu meninggalkan lubang bagi air power Indonesia dan memang harus segera ditambal. Kekuatan tempur Indonesia terus berkurang setelah pensiunnya beberapa Northrop Grumman F-5E F Tiger II, meninggalkan dua skuadron Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons dan satu jet tempur Sukhoi Su-2730 seperti satu-satunya pesawat tempur garis depan. Jelas The French News. Karena itulah Indonesia ingin membeli Su-35 sebagai gantinya. Tapi Washington melarang pada Januari tahun 2018 lalu menhat Amerika Serikat era Jim Mattis mengunjungi Indonesia untuk menegaskan hal ini. Pada Januari 2018, Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Jim Mattis tiba di Jakarta untuk kunjungan resmi. Salah satu tugas yang harus dia selesaikan adalah menghentikan Indonesia membeli pesawat Rusia. Mattis menjelaskan bahwa jika kontrak ditandatangani dengan Rusia, Amerika Serikat akan berhenti memasok suku cadang untuk F-16 Angkatan Udara Indonesia yang memiliki sekitar 40 F-16. Tentu saja, ini akan menjadi sanksi Amerika Serikat yang terburuk. Setelah diancam ini, Indonesia masih tak kapok. Indonesia tetap melanjutkan proses pembelian Su-35. Langkah berani Indonesia ini membuat Amerika Serikat kaget. Untuk kedua kalinya Amerika Serikat lantas memperingatkan agar Indonesia tak beli Su-35 atau sanksi CAATSA akan dijatuhkan. Kemudian tekanan Washington terhadap Jakarta meningkat. Dalam analisis terakhir, Indonesia tidak tahan. Dalam keadaan sulit seperti itu, Jakarta mulai menunda pembayaran dari kontrak tersebut dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 4 menteri yang berbeda sebelum persetujuan akhir. Dikatakan bahwa sangat sulit untuk menemukan kompromi atau kesepakatan pembelian Su-35 yang dapat diterima oleh keempat kementerian tersebut. Padahal Jim Mattis pernah mengungkapkan sebaiknya Amerika Serikat jangan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia sebab Indonesia membeli Su-35 untuk melawan China di Natuna Utara yang sedang dimusuhi Amerika Serikat. Jadi Indonesia membeli alutsista buatan Rusia untuk membantu Amerika Serikat melawan China. Jadi Indonesia dan beberapa negara ia sebut harus kebal dari sanksi CAATSA. Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari Rusia. Kita hanya perlu melihat ke India, Vietnam, dan beberapa negara lain untuk menyadari bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri di masa depan dengan kepatuhan ketat terhadap CAATSA. Indonesia misalnya berada dalam situasi yang sama, mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka, Su-27-30 ke Su-35. Papar Mattis dikutip dari military.com pada 18 April 2018.
Selain Su-35, Indonesia juga tidak dapat melakukan pembelian alutsista lain dari Rusia. Mengutip military_bus, pada 24 Februari 2022, akun Instagram tersebut membagikan daftar alutsista milik incaran Indonesia apa saja yang berpotensi kena kapsa. Kontrak pengadaan alutsista Kemhan dengan Rusia terkendala capsa. 6 pengadaan alutsista antara Kemhan dan Rosoboron ekspor Rusia yang bersumber dari pembiayaan pinjaman luar negeri atau PLN senilai $1,44 miliar terhenti karena terkendala countering America's adversaries Through Sanctions ACT atau CAATSA. CAATSA adalah sarana pemerintah Amerika Serikat untuk menekan negara-negara sekutunya dengan dalih melawan musuh negara yang notabene adalah Rusia. Bentuknya adalah memberikan sanksi seperti melarang transaksi finansial, menghentikan bantuan, hingga pencekalan visa bagi individu pada negara-negara yang membeli alutsista buatan Rusia. Keenam kontrak tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengadaan helikopter Mi-17V5 TNI Angkatan Darat. 2. Pengadaan munisi tank amfibi BMP-3F TNI Angkatan Laut. 3. Pengadaan helikopter Mi-17V5 TNI Angkatan Darat. Yang keempat, pengadaan tank amfibi BMP-3F TNI Angkatan Laut. Yang kelima, pengadaan Rantur BT-3F TNI AL. Yang keenam, pengadaan pesawat pengganti F-5 TNI Angkatan Udara. Atas kontrak pengadaan munisi tank amfibi BMP-3F TNI Angkatan Laut telah menerima barang sebesar $2,99 juta, papar military_bus. Rusia ketika tahu semua alustistanya dipredel Amerika Serikat jelas mencak-mencak. Mereka menyebut Amerika Serikat kurang ajar dan tak gentleman dalam persaingan dagang alustista. Menurut media Rusia, KPRU pada 11 Maret 2022 lalu, Amerika Serikat melarang Su-35 membeli Indonesia dan negara lain untuk menutupi kebobrokan F-35. Faktanya adalah bahwa F-35 memiliki lebih banyak kekurangan. Sudah 966. Ya, jumlah masalah besar dan kecil dari pesawat ini disebutkan dalam laporan resmi Kamar Akun Amerika Serikat atau Kantor Akuntabilitas Pemerintah dengan nomor GAO 18321, yaitu bukan propaganda Rusia atau Cina, tetapi departemenannya sendiri. Cina, Indonesia, Mesir, Malaysia, dan negara-negara lain berbondong-bondong mengantri untuknya. Inilah yang membuat orang Amerika kesal. Mereka dengan kurang ajar memutar tangan pembeli potensial Su-35, Indonesia dan lain-lain, dan mengancam mereka dengan sanksi. Dan mereka tidak menghindari metode kompetisi yang dilarang. Jelasnya. Sementara itu, Rusia mengungkapkan jika saat ini Indonesia memang sedang memperkuat militernya. Indonesia memperkuat militernya dengan salah satu membeli alutsista darinya untuk melawan agresivitas Cina di Natuna Utara. Akan tetapi ada faktor lain selain melawan Cina. Menurut laporan mingguan Rusia, Military Messenger pada 12 Desember, Indonesia yang belum pernah menjadi bintang di pasar senjata dunia sebelumnya menandatangani serangkaian kontrak besar dalam 2 tahun terakhir, membeli sejumlah besar angkatan udara, senjata, dan peralatan angkatan laut dan tentara. Ujar ChinaNews.com CN pada 12 Desember. Faktor lain itu ialah untuk mengantisipasi penempatan marinir Amerika Serikat di Australia. Namun pembangunan militer Indonesia yang berkelanjutan mungkin tidak hanya melawan Cina. Penempatan marinir Amerika Serikat di Australia juga bisa menjadi faktor yang kuat, ungkapnya.
Pasalnya, kekuatan marinir Amerika Serikat di Australia mencapai 2.500 personel. Sejumlah besar marinir di Darwin, Australia, dengan rencana untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 2.500 pada tahun 2017. Katanya, disinilah Rusia memperingatkan Indonesia bahwa 2.500 pasukan marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di Darwin, Australia, mepet dengan wilayah NKRI. Indonesia percaya bahwa untuk menahan China, Amerika harus terlebih dahulu memperkuat angkatan udara dan kelompok pertempuran laut, dan peningkatan pengerahan Korps Marinir, kekuatan intervensi bersenjata terang-terangan di Australia yang relatif dekat dengan pembatasan Indonesia merupakan potensi ancaman bagi Indonesia, ungkapnya. Namun apa yang dilontarkan Rusia soal penempatan militer Amerika Serikat di Australia tak sepenuhnya benar. Karena itu, untuk menangkal China bukan memaksudkan mengancam Indonesia.